Pada hari ini, karena memasuki misa Prapaskah, kita mengambil peristiwa sedih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa sedih yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakratul maut. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa sedih yang kedua, Yesus didera. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa sedih yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Ya Yesus yang Yesus yang baik, baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa sedih yang keempat, Yesus memanggul salibnya ke Gunung Kalvari. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa sedih yang kelima, Yesus wafat di salib. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Salam ya Ratu,
Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami dan Yesus Putra-Mu yang terpuji itu. Semoga Kau tunjukkan kepada kami, O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ia akan memanggilku dan aku akan mendengarkan dia. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan umur panjang akan kupenuhi dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, selamat pagi. Pada hari ini kita merayakan Minggu Prapaskah yang pertama dalam tahun A dan minggu pertama dalam masa Prapaskah. Diawali dengan permenungan kita ajakan sabda Tuhan untuk merenungkan bagaimana dalam perjalanan kehidupan ini kita dihadapkan pada realitas, yakni dengan berhadapan dengan pelbagai macam godaan. Maka mari kita mempersiapkan diri untuk perayaan kita pada pagi ini dengan terlebih dahulu mengakui bahwa kita orang berdosa. Kita mohon pengampunan Allah agar kita layak dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon bersanta perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam perayaan ini kita mempersembahkan untuk saudara-saudari kita yang sakit. Ada saudara kita rantau dan mungkin saudara-saudari kita yang lain, entah itu mereka di rumah sakit atau mungkin di rumah. Kita memohonkan rahmat kesembuhan kepada mereka. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami,
melalui Yesus Kristus Putramu. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, Ia membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat sebuah taman di Eden, di sebelah timur. Di situ ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Di tengah taman itu, Ia menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular adalah binatang yang paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan yang telah diciptakan Tuhan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu meraba buah itu. Sebab jika kamu membuat hal itu, kamu akan mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Kamu sekali-kali tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan buah dari pohon itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil dari buahnya, lalu dimakan, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihani
dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah ku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepada-Mu. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, sedangkan pemberian kasih karunia atas banyak pelanggaran telah mengakibatkan pembenaran. Jadi, jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, lebih benarlah yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, seperti satu pelanggaran
semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Setelah itu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sesudah itu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar? Sehat? Ya, puji Tuhan. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang mulai serak-serak seperti saya karena cuaca yang tidak menentu. Tetapi kita tidak mungkin mempersalahkan cuaca. Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa. Nah, pada minggu yang pertama dalam masa Prapaskah pada tahun ini, tahun 2026, dan itu setiap minggu Prapaskah pertama, bacaan yang dibacakan, direnungkan adalah godaan. Dalam bacaan yang pertama, Adam dan Hawa ditampilkan sebagai manusia pertama yang digoda oleh iblis dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Itulah yang disebut manusia pertama. Ternyata manusia tidak bisa bertahan sendiri, tidak kuat untuk menahan godaan. Lalu dalam Injil ditampilkan Adam baru, yaitu Yesus. Yesus ini setelah dibaptis, ya, setelah dibaptis dia diantar atau digiring oleh Roh ke padang gurun. Nah, Roh yang menuntun ini adalah Roh Kudus. Nah, di sana dia mulai dicobai. Di sana ia pertama-tama berpuasa selama 40 hari 40 malam. Nah, lalu kemudian muncul cobaan-cobaan. Pertama diminta untuk mengubah batu menjadi roti. Karena dia dianggap sebagai anak Allah, maka muncul godaan pertama, ubahlah batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab dengan baik bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi juga dari ubi atau dari yang lain-lain. Ya. Jadi ini adalah tantangan yang pertama untuk Yesus, bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap sabda Allah. Iblis tidak berhenti pada ujian pertama. Ujian kedua muncul, ya, bahwa dia dibawa ke hubungan bait Allah dan disuruh melompat dari hubungan bait Allah. Jadi cara iblis menggoda itu luar biasa. Ya, iblis tahu bahwa dia adalah putra Allah, maka dibawalah ia ke menara gereja Andalas, dan dari gereja Andalas itu disuruh silakan lompat. Karena pasti malaikat-malaikat Tuhan akan menatang engkau. Tetapi sekali lagi Yesus tidak mau pamer diri. Dia merendahkan diri bahwa ia tidak boleh mencobai Tuhan Allah. Nah, cobaan yang ketiga dibawa ke atas bukit, lalu dari atas bukit ditunjukkan betapa indahnya dunia ini. Maka sekarang ujian terakhir adalah bagaimana Yesus beralih dari Allah Bapanya untuk menyembah iblis. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ujian-ujian ini kita alami dalam kehidupan kita. Betul? Betul? Ya. Beberapa waktu yang lalu ada banyak cerita mengenai beras
yang diolah dari plastik. Ada? Ada pernah dengar beras dari plastik? Ada? Oh tidak. Betapa kampungannya orang Andalas. Bahwa beras itu karena godaan. Godaan untuk mendapatkan apa? Uang. Lalu kemudian plastik diolah jadi beras. Ada begitu banyak cara orang sekarang dengan kemajuan teknologi menggoda kita. Saya teringat ketika saya tahun orientasi pastoral tahun 92-93 di paroki Sopeng. Nah, kita kan di kampung ya jarang melihat uang banyak. Jarang. Jadi pada saat siara yang kelihatan itu adalah orang banyak. Yang kedua, orang memberikan derma yang besar. Setelah orang pada pulang, ya tentu saja sebagai manusia sudah mulai tergiur dengan tumpukan uang. Tumpukan uang yang sekali lagi jarang kita lihat, ya jarang bahkan hampir tidak pernah kita miliki itu uang. Jadi sebagai frater tergoda, apalagi waktu itu saya masih perokok berat, ya bagaimana caranya untuk mengambil. Tetapi suara batin selalu mengatakan jangan. Ya puji Tuhan, tidak tergoda untuk mengambil. Saya masuk lagi jadi pastor paroki Mamasa tempat siara di Mamasa. Setiap bulan Oktober ada siara. Saya harus berhadapan dengan hal itu lagi. Tetapi kembali saudara-saudari puji Tuhan, 5 kali saya menyelenggarakan siara di Mamasa. Ya masih lolos dari ujian. Sekarang ini ada banyak ujian dalam kehidupan kita. Termasuk ujian yang dihadapkan kepada kita sekarang, cuaca musim hujan. Kadang-kadang juga saya merasa aduh, enaknya ini tidur pagi-pagi, kenapa harus bangun cepat-cepat untuk pergi misa? Nah, ini adalah godaan. Godaan yang berasal dari mana? Ya, dari daging. Kita tergoda untuk terlelap tidur. Maka saya mengatakan kepada diriku, ya nanti jam 9 saya misa, atau nanti sore saya misa, tapi mungkin tiba-tiba ada lagi halangan, oh ya nanti dan nanti. Tetapi ketika kita komitmen seperti Yesus, ya, ada memang usaha dari dalam, maka kita akan mengupayakan. Pagi-pagi kalau misalnya misa jam 6 lalu harus bangun minimal 5:30, ya memang ini tantangan. Tetapi setelah dibiasakan, ya kemudian pasti akan terganggu kalau sudah waktunya bangun dan tidak bangun. Nah, Paus Leo mengatakan bahwa berpuasa bukan hanya mengurangi makanan, tetapi juga mengurangi kata-kata, mengurangi kemarahan dan seterusnya. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita ada banyak godaan yang menantang kita untuk dengan mudah mengeluarkan kata-kata atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Nah, itu godaan yang pertama. Godaan yang kedua, ingin mencobai Tuhan Allah.
Kadang-kadang kita sudah berusaha berdoa, ya, tetapi karena kita merasa doa kita tidak kesampaian, masuklah iblis, masuklah setan menggoda kita. Daripada kau begini, mendingan tinggalkanlah Tuhan Allahmu. Ya. Godaan ini banyak mengganggu kita ketika kita sedang dalam kekalutan. Kalut, dan datanglah iblis menggoda kita. Kau jadi orang Katolik begini-begini saja, lebih baik kau ke sana. Atau lebih baik kau tidak usah ke gereja. Inilah godaan. Dan kadang kita tergiring untuk mengikuti. Kita mulai kurang percaya kepada Tuhan. Kita mulai meninggalkan Tuhan. Ya. Lalu godaan yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, godaan untuk tunduk kepada setan, masih berkaitan dengan godaan yang kedua. Nah, ini yang merupakan salah satu tantangan di dalam kehidupan ini. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita dalam masa puasa, masa Prapaskah ini kita kembali memurnikan motivasi kita. Kami para imam pada waktunya nanti dalam masa Prapaskah ini akan berkumpul untuk bermenung. Dan setelah bermenung kami akan membaharui janji imamat. Kita juga nanti pada saatnya kita akan membaharui janji baptis kita pada perayaan malam Paskah. Namun sebelumnya dalam masa permenungan, dalam masa Prapaskah ini, mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat alam yang ada sekarang. Kemarin sepanjang hari hampir hujan, disertai dengan badai. Ya, kadang-kadang tiba-tiba panas. Jadi dalam kehidupan ini sekali lagi terkadang kita mengalami badai begitu kencang menerpa kehidupan kita. Kadang kita mengalami bahwa kehidupan ini kering. Kita seolah-olah berada di padang gurun. Kita mengalami kegersangan. Kita mengalami pelbagai macam pergumulan dalam kehidupan. Tuhan Yesus telah menunjukkan teladan kepada kita. Bukan kita kembali kepada Adam dan Hawa yang begitu mudah mengamini untuk mengiyakan godaan iblis, tetapi kita menjadi orang yang setia melaksanakan kehidupan kita. Ya. Ada cerita, mudah-mudahan ini salah, bahwa dalam gereja, saya biasa mengatakan bahwa dalam gereja pun iblis itu kadang-kadang berkeliaran. Ya. Saya punya pengalaman di tempat lain, godaan setan ini ketika pundi-pundi dijalankan, ada orang yang baik sekali, sangat santun, memasukkan tangannya dalam kotak pundi. Tetapi bukan memasukkan persembahan, tetapi mengambil persembahan orang. Ya. Dan saya mudah-mudahan di Andalas ini tidak terjadi. Tetapi saya dengar ada suara-suara sumbang, ada orang dari paroki lain sudah mulai masuk di Andalas, yang notabene seperti itu. Maka kalau orang itu ada sekarang di sini, bertobatlah. Bertobatlah. Jangan mencuri sama Tuhan. Tuhan itu punya mata yang luar biasa. Ya. Kemarin saya dihubungi seseorang, "Pastor, tolong doakan orang ini." Saya bilang, "Ada apa?" Dia mengatakan, "Kasihan, sudah 2 kali operasi." Saya bilang, "Sakit apa?"
gula. Ketika saya di paroki itu, orang ini yang paling berusaha di dalam gereja bagaimana supaya saya cepat pindah. Karena Pastor itu orang yang banyak ngomong. Ya. Dan dia membuat surat kepada uskup, Pastor orangnya begini, dan seterusnya. Tetapi saya mengatakan kemarin, ya kita doakan, mudah-mudahan kasihan dia sembuh, dia disembuhkan. Istrinya masih butuhkan dia, mudah-mudahan ia bertobat. Ya. Jadi kadang-kadang kita tidak menyangka cara Tuhan, ya, atau cara iblis menuntun kita untuk jatuh ke dalam sesuatu yang tidak kita rindukan. Tetapi jangan juga kita menghakimi diri kita, menghakimi sesama ketika mungkin ada terjadi pada dirinya, tidak berarti bahwa itu karena dosanya. Jangan kita berprinsip seperti itu, tetapi mari kita berdoa kepada Tuhan, moga-moga melalui sabda Tuhan yang mengingatkan kita hari ini, kita semakin setia kepada Tuhan dan kita sampai pada pertobatan yang nantinya sampai pada pembaharuan menjadi orang yang mengikuti Kristus dengan setia. Semoga demikian. Amin. Kita berdiri, kita baru iman kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, lahir oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan. Di surga disembahkanlah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga agar tidak dicobai melampaui kekuatan kita dan supaya kita selalu mencari kehendak-Nya. Maka marilah kita mengatakan kepadanya, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja selalu memikirkan pelayanan kepada umat Allah serta masyarakat tanpa mencari nama atau penghormatan. Marilah berdoa kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua saja, entah kaya atau miskin, yang dapat menyumbangkan sesuatu berupa barang, bakat, waktu atau kasih sayang. Ya Bapa, semoga semua orang dengan rela hati berbagi dengan saudaranya-saudaranya yang kekurangan, dan bagi mereka yang miskin dengan cara apa saja. Semoga mereka tidak menyalahkan Engkau atas kegagalan manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang berkedudukan serta para pemimpin bangsa-bangsa. Ya Bapa, semoga para penguasa dan pemimpin bangsa-bangsa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka, melainkan memandangnya sebagai tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani yang telah berjanji setia kepada Allah ketika dibaptis, dan secara khusus bagi para imam, biarawan, dan biarawati. Ya Bapa, semoga mereka semua tetap setia kepada apa yang telah mereka janjikan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga dalam masa Prapaskah ini
kami semua dengan rela hati membagi-bagikan kehangatan cinta kasih kami kepada semua orang di sekitar kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Semoga saudara-saudari kami yang sedang sakit, entah itu sakit karena penyakit maupun mereka yang sakit karena gangguan mental atau karena pergumulan di dalam kehidupan, ya Bapa yang baik, berkatilah mereka, hadirlah bersama mereka, meneguhkan mereka, agar mereka tidak putus asa, tetapi senantiasa memiliki iman kepadamu untuk tetap setia mempersembahkan perjuangan yang mereka alami dalam kehidupan ini, dan anugerahkanlah kepada mereka kesembuhan sebagaimana yang mereka rindukan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Mari kita sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, Engkau menghendaki supaya hati kami bebas untuk melayani Engkau dan sesama. Jangan biarkan kami terikat pada hal-hal yang menjauhkan kami daripada-Mu. Jadikanlah kami manusia bebas untuk menyambut datangnya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allahku,
berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan semata kita. Hormat Allah yang kudus. Ya Allah, berkat kemurahan-Mu kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kembali kepadamu. Semoga roti dan anggur ini menjadi rezeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab selama 40 hari dengan berpantang dan berpuasa dari makanan sehari-hari, Ia menyucikan bentuk pertobatan ini dengan puasa. Dengan menghindarkan segala tipu daya si ular tua, Ia telah mengajar kami menaklukkan ragi kejahatan, supaya sambil merayakan misteri Paskah ini dengan hati yang pantas, kami akhirnya beralih ke Paskah abadi. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang disorahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allah. Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini,
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus. Anak domba
Saudara-saudariku, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan roti surgawi, olehnya iman dikuatkan, harapan diteguhkan, dan kasih kami dikobarkan. Kami mohon ajarilah kami untuk merasa lapar akan Kristus, roti yang hidup dan benar, dan semoga kami mampu hidup dari setiap sabda yang keluar dari mulut-Mu, hingga kami menghadap-Mu di surga. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berita Paroki. Hari Minggu Prapaskah pertama 21 dan 22 Februari 2026. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 atau jam 8 malam di Aula Lantai 1 Pastoran. Dibuka pendaftaran calon komuni pertama Paroki Kristus Raja Andalas dengan syarat dapat dilihat di Videotron dan papan pengumuman paroki. Formulir dapat diambil di kantor sekretariat paroki dan pendaftaran terakhir pada tanggal 28 Februari 2026. Pertemuan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.00 sampai 10.30 WITA di SD Frater Teratai 2. Kolekte Misa Minggu Biasa ke-6, 14 dan 15 Februari 2026. Total kolekte sebesar Rp19.568.500. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp10.965.000. Kolekte Misa Rabu Abu sebesar Rp29.712.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp14.835.000. Kolekte Misa Requiem Rp286.000. Sumbangan dari Elaine Felicia dan Gary Leonard Rp2.500.000. Weekend Marriage Encounter Angkatan 117 akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 8 Maret 2026 di Panti Samadi Ratna Miriam Malino. Kontribusi per pasutri sebesar Rp1.350.000. Bagi yang ingin mendaftar, silahkan menghubungi Pasutri Nova dan Indra dan Pasutri Mary dan Edi. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Ada titipan dari PPA. Saat ini mereka sedang melakukan penggalangan dana dalam bentuk menjual makanan dan minuman. Di sini disebut sate babi dan kopi. Entah ini kopi yang sudah disiram atau belum. Untuk kegiatan rencana retret yang akan datang, maka diharapkan dukungan dari seluruh umat. Terima kasih atas perhatiannya, dan diingatkan bahwa di belakang itu ada amplop APP, silakan kita mengambilnya dan setiap minggu dikembalikan. Demikian tambahan, dan mari kita berdiri, kita menutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dan seluruh keluarga, seluruh rencana kegiatan kita ke depan dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.